Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. Ila hadratil ikhwani minal anbiya wal mursalin والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العاملين وجميع عباد الله الصالحين سلسلة الشيخ القادر الجيلاني وعلى أرواح مشايخنا وعلمنا وأساتذتنا وجداتنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وإخواننا وأخواتنا وإخواننا إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات المشهد والدين علينا من بركتنا ومدنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد حضرة المكرمين segenap alim ulama yang kami muliakan, hadirin hadirat para bapak para ibu jamaah salat subuh yang kami muliakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat taufik serta hidayahnya. Allah perkenankan kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat subuh yang dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan pemberian mulia ini senantiasa Allah anugerahkan kepada kita semua sehingga kita tergolong dari orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dari junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita memperoleh syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Hadirin para bapak para ibu yang kami muliakan, meneruskan keterangan yang lalu masih terkait dengan masalah taubat. Walaqad balaghana Walaqad balaghana muga yekti teman-teman tumeka na ing kita an Kahmas bin Hasan saking Kahmas bin Hasan annahu qala saat temani Kahmas bin Hasan qala niku dawuh adnabtu nglakoni dosa sapa ingsun damban ing suci dosa fa ana mongko utawi ingsun abki iku nangis sapa ingsun alaihi ngatasi damban mundu arba'ina sanah awit ing dalem mangsane 40 sanatan apane taun.
ada satu kabar, katakan oleh musannif, seorang yang namanya Kahmas bin Hasan. Ia berkata, saya melakukan satu dosa. Akibat satu dosa itu saya menangis sampai 40 tahun. Satu dosa yang ia lakukan, menyesal dari atas perbuatan dosa itu hingga sampai selama 40 tahun. Qila ma huwa dhanbu. Kemudian ditanya, dosa apa itu ya Abdullah? Sebegitu menyesalnya sampai nangis sampai 40 tahun. Qala zarni akhun li fillah fastaraitu lahu samakan. Ini satu tempo ada saudara saya, saudara sesama muslim, sesaudara antar sesama umat Islam. Lalu saya membeli ikan karena untuk memuliakannya. Karena ada seorang tamu yang kemudian perlu saya hormat, saya suguhi ikan. Fa'akalah, maka ya dimakanlah ikan itu. Summa kuntu ila haiti jari fa'akhadtu minhu qit'atinin fawasala biha yadahu. Kemudian saya berdiri di pinggir tembok tetangga saya. Kemudian saya ambil sepotong tanah milik tetangga itu. Nah, sepotong tanah ini kemudian digunakan oleh tamu saya itu untuk membasuh tangannya. Nah, ini karena belum meminta halal, sedikit tanah milik tetangga yang digunakan oleh sang tamu ini membuat menyesal bagi Kahmas, merasa sangat berdosa karena mengambil sedikit tanah dari milik tetangganya tanpa meminta halal. Inilah begitu kehati-hatiannya seorang Kahmas bin Hasan. Tanah yang menurut pandangan umumnya orang ini tidak berharga, hanya sedikit tanah. Ini membuat Kahmas bin Hasan ini sampai menangis selama 40 tahun. Nah, ini kemudian yang mesti kita ambil pelajaran dari kisah ini. Fana islaqsaka wa hasibha wa sari ila taubah. Maka bagi kita berhati-hatilah ya, setelah mengetahui kisah seperti ini ya. Ini perintah untuk bersungguh-sungguh di dalam bermuhasabah, di dalam menghitung-hitung diri kita ini. Menghitung-hitung apa yang telah kita perbuat, seberapa banyak kebaikan yang kita buat, seberapa banyak keburukan, kejahatan yang kita buat, sehingga jangan sampai meninggalkan sedikit pun kepada diri kita untuk terus menghitung. Sebelum kita nanti di akhirat itu pasti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita menghitung-hitung diri, bermuhasabah, dilanjutkan dengan wasari ila taubati qabla qita'i amrika. Maka bersegeralah untuk bertobat. Jika di dalam hasil muhasabahnya, di dalam meneliti kita, diri kita, menemukan keburukan, merasa menyadari pernah melakukan kesalahan, maka dilanjutkan untuk bertaubat sebelum usia kita ini tutup, sebelum umur kita ini habis. Fa innal ajala muddatun hululil maut maktum. Karena yang namanya kematian
itu sangat misteri, ya. Tidak diketahui, sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya mendadak, tidak memberikan kabar. Besok kamu harus saya cabut, nanti kamu akan saya ambil nyawamu. Nah, karena datangnya ini begitu mendadak dan sangat rahasia, maka untuk mempersiapkan diri dengan bertaubat sangat perlu kita senantiasa lakukan. Kita persiapkan diri dengan beramal saleh. Beramal saleh itu lebih layak daripada terus kita senantiasa mempersiapkan diri untuk kebutuhan dunia, ya, yang melebihi dari kadar kebutuhan kita. Kadang kita butuhnya misalnya dalam sehari 100, ya. Tetapi persiapan kita untuk kebutuhan hidup di dunia itu sebegitu pentingnya, ya, sampai memakan banyak waktu. Sementara kematian yang mesti akan terjadi justru malah diabaikan. Nah, ini oleh musannif, ya, oleh Imam Al-Ghazali diingatkan kepada kita, ya, kalau kita mampu untuk bersiap-siap diri untuk kebutuhan dunia yang sebentar ini, bagaimana kita mengabaikan, tidak mempedulikan persiapan kita menuju waktu yang sangat panjang, yang tanpa batas. Nah, mestinya kita mampu untuk mempersiapkan kebutuhan dunia yang sebentar ini justru harus lebih bisa persiapan kita yang terus menerus tanpa ada batasnya. Kita paham, kita tahu dengan yakin kita ini tidak akan kekal di dunia. Ya, terbukti, ya, orang-orang yang sebelum kita ternyata sudah tiada semua, sudah meninggal semua. Jadi di dunia itu hanyalah muddatan qalilatan, waktunya sangat sebentar. Nah, waktu yang sebentar itu seolah kita hitung hanya sehari saja, atau hanya satu nafas saja. Hanya satu nafas saja kita hidup di dunia ini. Maka sebenarnya waktu kita yang hanyalah saat ini saja. Kemarin itu sudah hilang. Kemarin, hari-hari sebelumnya itu sudah tidak ada. Sementara nanti, ya, besok, lusa itu kan masih misteri, ya. Kehidupan kita ya saat ini, nafas hari ini, ya, nafas hari ini saja yang milik kita. Nah, hendaknya kita ini senantiasa mempersiapkan diri, terus menambah bekal kita. Seberapa banyak bekal kita itu mesti nanti akan masih terhitung nilainya hanyalah sedikit dibandingkan dengan anugerah Allah, dibandingkan dengan nikmat Allah yang begitu besar yang telah Allah berikan kepada kita semua. Qala sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mu'mini al-maut, bahwa sesuatu yang sangat mendadak bagi seorang mukmin adalah al-maut, adalah kematian. Pemberian Allah yang mesti diserahkan kepada kita itu adalah kematian. Hadiah fi haqqihi, hadiah pemberian Allah yang mesti diberikan kepada manusia itu adalah kematian. Wa inna ma qala hadza li'anna ad-dunya sijnul mu'min. Nabi bersabda demikian karena di dunia ini adalah sijnul mu'minin, penjara bagi seorang mukmin. Yang namanya penjara tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa bergerak bebas, mau begini serta diatur,
mau melangkah seperti ini ada aturannya, mau mengarah ke sana juga harus tetap mengikuti aturan. Jadi tidak bebas. Kita hidup di dunia ini tidak bebas melangkah, mesti harus mengikuti syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini penjara, karena di dunia ini merupakan sebuah penjara, maka tentu kita akan menyusuri dengan kesusahan-kesusahan, kepayahan-kepayahan, di mana harus mengekang nafsu, lawan nafsu, kemudian harus menolak dari gangguan-gangguan setan. Fal maut itlaqul lahu min hadzal adab. Maka hanya dengan kematian, pengekangan seperti ini akan bebas. Baru setelah nanti kita mati bebas dari penjara ini. Tetapi kebebasan yang sebenarnya adalah ketika kita memang benar-benar digolongkan dari orang-orang yang beruntung. Kalau kita telah benar melaksanakan amanah yang Allah bebankan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita di dunia ini dilakukan dengan benar, maka setelah kematian akan menjadi sebuah kebebasan. Tetapi ketika tidak benar, bukan kebebasan yang akan diterima, justru malah menjadi beban yang lebih besar. Kalau di dunia ini kita laksanakan tidak benar, melakukan penyimpangan, pelanggaran, dengan kematian bukan kebebasan, tetapi justru malah menghadapi balasan ancaman yang telah Allah ancamkan kepada manusia. Wa kallif nafsaka sabr ala ta'atillah yawman wa yawman. Wa kana Rabi' bin Khaisam yaqul law faraka dzikral maut qalbi sa'atan wahidah la fasada. Menurut Ar-Rabi' bin Khaisam yang mengatakan, kalau saya sampai tidak mengingat kematian sedikit waktu saja, maka saya menjadi hancur, maka saya menjadi terlena hidup di dunia ini. Tidak mengingat kematian sebentar saja, ini akan membuat orang itu sesat, akan membuat seseorang berbuat seenaknya, karena merasa bebas, merasa tidak akan mati, seolah akan ada di dunia untuk selamanya. Tetapi ketika senantiasa terus mengingat kematian, di mana dengan mengingat kematian maka nanti semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika menyadari seperti itu, mau berbuat sedikit kekeliruan, sedikit kesalahan mesti dipertimbangkan, karena nanti di akhirat pasti akan ditanya, apa yang kamu lakukan seperti itu, apa dasarnya. Yang berkaitan dengan orang lain, mesti orang lain juga akan memintai pertanggungjawaban. Jadi dengan ini maka bagi kita semua ini harus terus menerus mengingat kematian. Wa kallif nafsaka sabr ala ta'atillah yawman wa yawman. Maka kita harus memaksa diri kita ini untuk bersabar taat kepada Allah hari demi hari. Perjalanan kita masih ada, karena saat ini kita masih normal, artinya kita masih ada walaupun belum tahu seberapa lama sisa usia kita ini. Nah, terhadap sisa-sisa dari usia kita ini, maka kita senantiasa untuk memaksa diri agar supaya bisa sabar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terasa berat ketika masuk waktu, sampai detik ini kita masih merasa tersiksa, Waduh, sudah subuh. Waduh, sudah zuhur, asar, maghrib, isya. Artinya waktu itu terasa berat, sudah mau melaksanakan sholat ini.
Nah, perasaan berat untuk melakukan ibadah itu, maka perlu kita mohonkan kepada Allah untuk bisa sabar. Ya. Artinya sabarnya terus dilaksanakan walaupun terasa berat. Dengan harapan, ya, dengan harapan kedepannya setelah ini bisa terasa ringan. Sehingga ketika masuk waktu bukan lagi aduh, ya. Aduh yang artinya susah, tetapi disambut dengan kebahagiaan. Itulah orang-orang soleh. Ya. Hari rayanya itu adalah ketika masuk waktu sholat. Kita berbalik. Ya. Di saat masuk waktu sholat kita justru merasa susah. Ya. Bagaikan orang tua di dunia ini. Ya. Ketika hari raya susah. Ya. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang membebankan, ya, terasa beban justru. Nah, kita mestinya disuguhi dengan hidangan dari Allah Subhanahu wa taala berupa sholat, justru susah, ya. Nah, orang tua ketika masuk hidang mestinya harus berbahagia, ketika hari raya kok malah susah, merasa terbebani, sementara anak-anak merasa bahagia. Nah, orang-orang yang saleh, ya, ketika masuk waktu ini akan merasakan kebahagiaan sebagaimana bahagianya anak-anak memasuki hari raya. Kenapa? Karena bagi mereka, bagi orang soleh, di saat waktu-waktu sholat itulah dia merasa senang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang mesti harus kita bercita-cita. Kalau sampai detik ini kita masih merasa tersiksa, ya, nah ini bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ketika melaksanakan ibadah itu merasa senang. Sehingga kita merasa senang, ya, akan dijalaninya dengan nyaman. Tidak terlalu buru-buru. Sholat, ya, dilakukan dengan penuh kekhusyukan, penuh dengan ketenangan. Bukan keburu-buru, ya, bukan keburu-buru selesai, ya, salam-salam angkat kaki, ya. Tapi masih tenang, masih wiritan-wiritan, masih beristighfar, masih bertasbih, bertahmid, bertakbir, ya. Kemudian tahlilan. Nah, itu jika dilaksanakan dengan ketenangan, ya, maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya, kebahagiaan yang sejati, hari raya yang sejati. Sehingga ketika masuk waktu merasa senang, masuk waktu lagi. Jadi setiap waktu itu kita temukan sebanyak 5 hari raya, bukan hanya 2 kali setahun, tapi sampai 5 kali dalam sehari semalam. Untuk dapat seperti itu, ya, tidak lain sesuai dengan arahan Rasulullah ini adalah dengan mengikis, ya, membersihkan dosa-dosa kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan, mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi Rabbil fa'ana bi barakatihi wa hdina al-husna bi hurmatihi wa al-nahi wa fa'ana Rabbana fa'ana bima 'allamtana bi 'ilmin alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqihna wa qurrana lana bi dinina Rabbana qulna anfusana wa la tarhamna Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam subhanallahi wa bihamdihi wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah alhamdulillahi rabbil alamin
Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.